Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, saya terkejut membaca berita pada 30 April lalu Panglima TNI Agus Subianto memutasi Legend Kunto Arfibowo dari posisinya sebagai Pangkogap Wilhan I yang baru dijalani 4 bulan. Agak mengagetkan. Dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang mencakup darat meliputi Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat, Kalteng, laut meliputi perairan di sekitar Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat, dan seterusnya, itu direduksi jadi staf khusus KSAD yang dijabat oleh Jenderal Maruli Simanjuntak, kebetulan menantu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, Pak Maruli ini dilantik jadi KSAD pada 29 November 2023, 11 bulan sebelum Jokowi turun panggung. Nah, sementara itu sekarang ini Pak Luhut mengisi 2 jabatan di Kabinet Prabowo dan mengaku kekayaannya hanya 1,04 triliun rupiah. Jabatannya sekarang ada 2, yaitu Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan sebagai penasihat khusus Presiden. Satu-satunya pejabat tinggi yang dilantik 2 kali, ya hanya Pak Luhut. Maaf, saya menilai kegiatan politik dalam tubuh TNI terlihat begitu jelas, dan hal ini tidak elok karena TNI harus berada di atas semua golongan. Kegiatan politik praktis dan pragmatis yang mungkin masih wajar buat partai-partai politik sangat tidak terpuji kalau hal yang sama dilakukan oleh TNI. Jadi pesan Jenderal Sudirman sebagai Bapak TNI harus terus dipegang teguh oleh seluruh prajurit TNI, antara lain, ingatlah bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara. Jadi tidak boleh sama sekali TNI dijadikan alat politik dan sampai bisa dimanfaatkan secara nista oleh kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan-tujuan yang destruktif bagi kepentingan seluruh bangsa dan negara. Nah, Jokowi adalah Presiden Indonesia satu-satunya yang tidak paham sejarah bangsanya. Ini menurut saya. Dan seluruh politik yang dilakukannya selama 10 tahun adalah mengunggulkan kepentingan diri dan keluarganya. Sementara kepentingan bangsanya bisa dikatakan ya suka-suka sajalah. Jadi Pak Jokowi berpikir nepotistik dan berpandangan miopik rabun ayam. Dan nampak bahagia kalau bisa menipu atau berbohong pada rakyat Indonesia. Juga nampak Jokowi yang terus merasa masih jadi presiden, cawe-cawe tanpa henti, dan korban terbaru adalah Kunto Arfibowo, saya katakan tadi ya. Dan siapapun yang dia nilai bisa mempersulit Gibran Rakabuming Fufufafa jadi presiden menggantikan Prabowo Subianto 2029 besok, oleh Pak Jokowi dianggap musuh politiknya. Nah, saya perhatikan jauh sebelum muncul 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI, Jokowi memang sudah bersikap tanpa etika pada Pak Tri Sutrisno. Misalnya, dia tidak mau bersalaman dengan Pak Tri, hanya melewati saja. Ya. Dan ketika Pak Jokowi mau kembali ke kursinya, di depan Pak Tri lagi, ya, dia lagi-lagi tidak mau melihat Pak Tri, apalagi mau bersalaman dengan Pak Tri. Ya. Jadi peristiwa memalukan ini terjadi pada peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-79 di Monas, Monumen Nasional. Saya yakin sebagian besar masyarakat sudah menonton peristiwa tak senonoh itu. Nah, Presiden Prabowo, saya heran mengapa tidak bisa tegas, lugas, dan tuntas tiap kali melihat manuver politik bekas Presiden Jokowi yang tidak berhenti berpretensi masih jadi presiden. Dan menurut saya Presiden Prabowo punya tipe kepemimpinan yang terlalu baik. Terlalu baik itu tidak baik. Too good is not good. Dia nampak masih gagap setiap menghadapi move-move politik Jokowi yang sinyalnya seperti diamati banyak orang selalu berlawanan aneh. Tetapi saya yakin dengan membiarkan Pak Jokowi yang terus-terusan berlagak lagu seperti masih jadi presiden, maka kemungkinan kepercayaan atau trust bangsa Indonesia pada Pak Prabowo mungkin akan mengalami erosi.
kepercayaan pada Pak Presiden Prabowo dapat turun terus tergerus. Salah-salah sebagian besar anak bangsa jadi apatis pada Presiden Prabowo. Ini yang tidak boleh. Saya melihat Pak Prabowo juga masih sangat memanjakan tokoh seperti Pak Luhut yang namanya sudah disebut di Pandora Papers dan Panama Papers, yang memberitakan Pak Luhut itu menyimpan kekayaan di 2 tempat itu, entah berapa jumlahnya. Wallahu alam. Pak Prabowo Subianto hakikatnya sedang berlomba dengan waktu, racing against time. Jadi perlu lebih berani, lebih tegas, membuang semua menteri, bahkan oknum-oknum polisi dan TNI yang kesiaannya masih tetap pada Jokowi, bukan pada Presiden Prabowo Subianto. Waktu berjalan cepat, dan kata orang bijak, ada beda antara ruang dan waktu. Kita bisa bolak-balik pergi ke utara dan balik ke selatan, tetapi kita tidak bisa memutar balik waktu. Sampai-sampai ada pepatah Arab yang dihafal oleh semua murid madrasah Ibtidaiyah, yaitu waktu itu ibarat pedang. Bila engkau tidak menebasnya, pedang itu akan menebasmu. Jadi al-waktu kasayf ilam taqta'hu qata'aka. Jadi Presiden Prabowo, please bersikap lebih tegas. Percayalah, dari apa yang selama ini yang dilakukan oleh bekas Presiden Jokowi, tujuannya hanya satu. Gibran Fufufafa harus jadi presiden dengan segala cara yang khas Jokowi. Jokowi itu seorang Machiavellis tulen. Bahwa Legend Kunto diganti oleh Laksda Hersan, ya ini Laksda Hersan itu ex ajudan Jokowi, itu artinya Jokowi masih terus saja mengatur-ngatur. Ya. Dualisme kepemimpinan nasional di negara manapun pasti counterproductive. Ya. Nah, saya lihat di sebuah kesempatan Prabowo mengatakan bahwa nanti ada reshuffle kabinet, ada 2 orang yang tidak mungkin kena reshuffle, yaitu Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subianto. Karena apa? Ini walaupun sambil melucu ya, karena ada nama Prabowo dan nama Subianto di kedua tokoh itu. Padahal setahu saya keduanya loyalis Jokowi, taat dan patuh pada arahan Jokowi. Walaupun Pak Prabowo mengatakan itu sambil bergurau, tetapi itu pula antara lain yang membuat langkah Prabowo keserimpet-serimpet. Saya yakin sebagian besar anak bangsa masih percaya pada Pak Prabowo. Karena itu keputusan ini, Mas Prabowo jangan sampai jadi ya malam tadi tergerus erosi. Karena Anda memang ya tinggal harapan satu-satunya, tidak ada yang lain. Kami tentu akan kecewa sekali karena kita mungkin lantas akan menghadapi Indonesia yang tidak jelas kepemimpinannya, Indonesia yang kata orang mungkin gelap dan lain-lain. Jadi ini tolong masukan saya ini mungkin agak sedikit menghinakan ya, tapi itu saya katakan sebagai warga negara yang ingin melihat presiden yang baru, Pak Prabowo Subianto, itu bisa melaju dan bisa menjalankan program-program yang memang sangat berat, tetapi insya Allah dengan dukungan ikhlas dari sebagian besar masyarakat bangsa, tidak ada sesuatu yang sulit, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.